Let's have a ball. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Adiba Nurizanti dengan NIM 11124000008 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Azalia Ariana dengan NIM 11124000038. Di sini kita akan menjelaskan materi di mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Bab 1 tentang advokasi kebijakan membahas kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mempengaruhi keputusan publik agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Advokasi tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga bertujuan mendorong perubahan atau memperkuat kebijakan yang ada. Prosesnya meliputi identifikasi isu, penelitian, penyusunan strategi, hingga pelaksanaan kampanye, serta melibatkan berbagai stakeholder yang berpengaruh. Selain itu, advokasi membutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar pesan mudah dipahami, termasuk memanfaatkan media sosial. Kerjasama melalui koalisi dan negosiasi juga penting untuk menyampaikan kesepakatan. Setelah dilakukan, advokasi harus dievaluasi untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan harus dilakukan secara terstruktur agar efektif dan tepat sasaran. Bab 2. Konsep dasar kebijakan publik dan aktor kebijakan. Materi ini membahas kebijakan publik, yaitu keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, serta diterapkan di tingkat nasional maupun daerah. Proses pembuatannya dilakukan secara matang agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan publik melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah dan LSM yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Kerjasama antar aktor sangat penting agar kebijakan berjalan secara efektif, serta pada program JKN, vaksinasi, dan bantuan pendidikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus dirancang dengan baik agar berdampak nyata. Bab 3. Teori advokasi kebijakan, memahami dasar dan aplikasinya. Materi ini membahas teori advokasi kebijakan, yaitu proses terencana untuk mempengaruhi keputusan pemerintah agar kebijakan lebih berpihak pada masyarakat. Tujuannya adalah mendorong perubahan kebijakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Advokasi memiliki ciri seperti adanya partisipasi masyarakat, komunikasi yang efektif, dan dilakukan secara berkelanjutan serta didukung teori seperti teori sistem dan teori jaringan. Dalam prosesnya, advokasi dilakukan melalui tahapan seperti identifikasi masalah, penyusunan strategi, hingga komunikasi dan lobbying. Selain itu, mobilisasi publik dan peran stakeholder seperti pemerintah dan organisasi masyarakat juga penting agar advokasi berjalan efektif dan mampu mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif. Selanjutnya, di bab 4 kita akan membahas tentang komunikasi politik dan komunikasi kebijakan. Yaitu merupakan proses penyampaian informasi dari pemerintah atau aktor politik kepada masyarakat untuk menyebarkan ide, mempengaruhi opini publik, serta menjelaskan kebijakan yang telah dibuat. Komunikasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi, persuasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan politik. Tujuan utama komunikasi kebijakan adalah agar masyarakat memahami isi kebijakan, memberikan dukungan, serta ikut berpartisipasi sekaligus meningkatkan transparansi pemerintah. Prosesnya meliputi perencanaan, penyusunan pesan, pemilihan media yang tepat, hingga penyampaian informasi secara jelas dan sistematis, serta melibatkan respon atau umpan balik dari masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan seperti kurangnya koordinasi antar pihak, tekanan politik dan penolakan dari masyarakat yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan rendahnya dukungan. Selanjutnya, di bab 5 kita akan membahas tentang analisis stakeholder dalam advokasi kebijakan. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu kebijakan, baik sebagai pendukung maupun penentang. Tujuannya agar strategi advokasi bisa lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi dan mengklasifikasi stakeholder, lalu memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka menjadi secara keseluruhan. Analisis stakeholder membantu memastikan bahwa proses advokasi kebijakan berjalan lebih terarah maupun mampu mengelola berbagai kepentingan dan meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan. Selanjutnya, di bab 6, kita akan menjelaskan tentang framing isu dan strategi pesan dalam advokasi kebijakan. Ini cara menyusun dan menyampaikan pesan agar dapat membentuk persepsi publik serta mempengaruhi dukungan terhadap suatu kebijakan. Framing sendiri digunakan untuk menonjolkan sudut pandang tertentu hingga isu lebih mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat. Strategi pesan dilakukan dengan menyesuaikan isi dengan audiens, menggunakan bahasa yang sederhana, serta didukung dengan narasi, cerita, dan data agar lebih meyakinkan. Tujuannya agar pesan lebih efektif, mudah diterima, dan mampu membangun kepercayaan publik. Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat dampak pesan dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan respon audiens. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. I just had to let you know you're